Bulan suci Ramadan ini disebut dengan bulan tarbiyah, syahrut tarbiyah, di mana kita dididik oleh Allah untuk menjadi hamba yang jujur. Kam min shaimin, kata Nabi, laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atos. Beberapa banyak orang yang berpuasa dalam bulan suci Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan pahala puasa sama sekali. Pahalanya tetap sah, tidak batal, tapi pahala puasanya zero, pahala puasanya sifar, pahala puasanya nol besar. Yang dia dapatkan hanya haus dan lapar saja. Apa diantaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi aujaba as-siyama fi syahri Ramadan wa anzala fihi al-Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para asatidzah, terkhusus semeton tiang Adinda Ustadz Syukri beserta para asatid yang lain yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, dengan tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau, para hujjaj, para orang tua, para tokoh, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak kadus, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian, shaimin, shaimat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah walaupun dalam keadaan hujan rintik-rintik tidak menyurutkan kita semua untuk hadir di masjid ini dalam rangka safari Ramadan. Tentu kita berharap mudah-mudahan langkah-langkah kita dari rumah kita masing-masing menuju ke masjid yang mulia ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh untuk kita semua, dan juga merupakan bekal ketika kelak kita dipanggil menghadap ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, suri toladan yang baik bagi kita, qudwah panutan bagi kita. Kita berharap mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil mahsyar mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang agung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk menambah mahabbah cinta kita kepada baginda Rasul, mari kita bersama-sama bersolawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika
salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Semoga Allah memasukkan kita semua. Semoga Allah memasukkan kita semua dalam rombongannya Muhammad nabinya, dalam rombongannya Muhammad nabinya, dalam rombongannya Muhammad nabinya. Semoga Allah memasukkan kita semua. Semoga Allah memasukkan kita semua dalam rombongannya para walinya, dalam rombongannya wali Dato Lopan, dalam rombongannya wali Dato Lopan. Semoga Allah memasukkan kita semua. Semoga Allah memasukkan kita semua dalam rombongannya para ulamanya, dalam rombongannya tuan gurunya, dalam rombongannya para ustadznya, dalam rombongannya ulama ahlus sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal
Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Mudah-mudahan tiang pelunggung sami masuk rombongan baginda Rasul, amin. Masuk rombongan para kekasih-kekasih wali-waliullah, amin. Masuk rombongan para alim ulama yang berakidahkan ahlus sunnah wal jamaah, amin ya rabbal. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan. Pertama, tiang lunas ampura, mohon maaf. Kenapa? Karena sampai jeluk niki di man bisa bahasa Sasak, belum paham betul bahasa Sasak, takut salah saya ngomong, makanya saya ceramah masih pakai bahasa Indonesia. Tapi walaupun pakai bahasa Indonesia, mudah-mudahan Bapak dan Ibu mengerti, amin, amin. Sama kalau yang nggak ngerti bahasa Indonesia, sama akan cetiang. Saya kalau ditanya oleh jamaah, napi kabar Pak Kiai, alhamdulillah sehat, Pak Kiai lengi, enggih. Namanya juga nggak paham, mau dibilang jelek juga enggih aja. Nah, oleh karena itu saya mohon maaf, belum bisa bahasa Sasak. Sebenarnya pingin sekali saya ceramah pakai bahasa Sasak, karena sudah lama di Lombok ini, hampir 2 tahun saya di Lombok. Tapi karena bodohnya saya, sampai jeluk niki diman bisa bahasa Sasak. Insya Allah ke depan mudah-mudahan bisa, amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan, tidak terasa begitu cepat perputaran waktu ini. Dari hari berganti pekan, dari pekan berganti bulan, dari bulan berganti tahun. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita dengan firman-Nya, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kata Allah, aku putarkan hari demi hari kepada manusia itu dengan begitu cepatnya. Seakan-akan baru saja kita melaksanakan puasa dalam bulan suci Ramadan, ternyata jeluk niki sampun masuk tanggal pira? Tanggal, menurut quick count masuk tanggal 29. Hitungan cepat. Kan kemarin pemilu ada quick count, hitungan cepat. Tapi real countnya, hitungan manualnya, yang realnya hari ini kita sudah masuk tanggal 24 Ramadan. Kalau kita berbicara tanggal 24 Ramadan Bapak Ibu, berarti kita sudah melewati 2 fase. Fase yang pertama disebut dengan awaluhu rahmatun. Pertama fase dalam bulan suci Ramadan dari tanggal Seke sampai tanggal 10 merupakan rahmat kasih sayang yang diberikan oleh Allah. Babak penyisihan, rahmat yang sangat belik yang Allah berikan kepada tiang pelunggung sami. Alhamdulillah sampai jeluk niki, walaupun dalam keadaan hujan, kita tetap datang ke pengajian. Alhamdulillah. Coba kalau bukan karena rahmat Allah, kasih sayang Allah, Bapak Ibu jam segini nih enaknya ngapain? Ngaji. Tahu lagi ngaji mau tidur. Enaknya ngapain? Tidur. Kan sedang-sedang laparnya jam segini. Tapi karena rahmat Allah yang sangat belik yang diberikan kepada tiang pelunggung sami sebagai hamba Allah yang berpuasa, walaupun hujan, walaupun lapar, walaupun haus, walaupun letih, lelah, ngantuk, tetap datang ke pengajian. Alhamdulillah, karena rahmat Allah yang diberikan kepada tiang pelunggung sami. Coba Bapak Ibu jawab dengan jujur, tiang mau tanya. Sebab apa bulan suci Ramadan ini disebut dengan bulan tarbiyah, syahrut tarbiyah, di mana kita dididik oleh Allah untuk menjadi hamba yang jujur. Kam min shaimin, kata Nabi, laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Beberapa banyak orang yang berpuasa dalam bulan suci Ramadan,
tapi dia tidak mendapatkan pahala puasa sama sekali. Pahalanya tetap sah, tidak batal, tapi pahala puasanya zero, pahala puasanya sifar, pahala puasanya nol besar. Yang dia dapatkan hanya haus dan lapar saja. Apa diantaranya? Yaitu al-kadhibu, orang yang masih berbohong dalam bulan suci Ramadan. Makanya kita dididik untuk jadi hamba Allah yang jujur dalam bulan suci Ramadan. Contoh, maaf ibu, ketika kemarin mau puasa dalam bulan suci Ramadan, dikasih bekal nggak sama suaminya yang punya suami? Dikasih pira ibu? 10 juta. Alhamdulillah. Ya, namanya suami yang pengertian kalau sampai dikasih 10 juta itu. Yang namanya bulan suci Ramadan pengeluaran kan banyak, nggih. Belum lagi bikin kolak, belum lagi es buah, belum lagi hidangan-hidangan yang lain. Kalau di luar bulan suci Ramadan kan seadanya. Cukup makan nasi sama kanduk satu macam sama sayuran cukup. Tapi bulan suci Ramadan kan macam-macam. Belum lagi nanti sebentar lagi ini lebaran. Yang namanya lebaran pastinya anak-anak kita sudah menuntut untuk dibelikan baju baru. Ini yang ingin saya sampaikan, kejujuran. Ibu dikasih uang oleh suaminya, katakanlah nggak banyak, cuma 2-3 juta, apalagi sampai 10 juta. Sekarang sudah masuk tanggal 24 Ramadan, ditanya oleh sang suami, mama, panggil mama nggak? Dulu waktu masih mudanya, panggilannya romantis, papa, mama. Pret. Gitu punya anak seke, dirubah ama, ina. Iya kan? Coba tuh, kemana dulu papa mama? Romantismenya kemana? Padahal Nabi, Pak Bu, beliau beristri dari awal Siti Khadijah meninggal dunia, beristri lagi dengan Siti Aisyah. Siti Aisyah masih sangat bajang, umur 9 tahun dinikahi oleh baginda Rasul, tapi tidak dicampuri oleh baginda Rasul, sehingga Siti Aisyah tumbuh besar sudah balik baru dicampuri oleh baginda Rasul. Tapi demikian baginda Rasul selalu romantis panggilan kepada Siti Aisyah, sampai akhir hayatnya beliau memanggil dengan panggilan yang sangat indah, yaitu ya Humaira, wahai yang kemerah-merahan pipinya, sayangku, is my love, my dear, my wife, Maimunah and my Sarah. Tuh panggilan romantis. Kita mah punya anak satu dulu, papa, mama, ina, ama. Subhanallah. Nah, tolong jawab dengan jujur, ketika ibu dikasih oleh sang suami, katakanlah uang 3 juta untuk modal bulan suci Ramadan. Sekarang masuk tanggal 24, ditanya oleh sang suami, wahai istriku sayang, uang yang kemarin saya kasih sebelum bulan suci Ramadan masih ada apa sudah habis? Tuh, langsung jawab yang di belakang, habis. Maklum yang namanya ina-ina enggak di Jakarta, enggak di Lombok, semuanya perempuan mata duit. Tuh. Iya, enggak di Jakarta, enggak di Lombok, Pak. Yang namanya ibu-ibu perempuan mata duit. Wajar kalau perempuan mata duitan. Yang mengatur belanja rumah tangga siapa? Ya istri, ibu-ibu kan. Bapak-bapak tahu beres doang ngasih 3 juta sebulan, berarti satu hari 100 ribu. Pingin makan yang enak, kan nggak cukup. Apalagi sekarang belanjaan mahal, belum lagi bikin yang lain-lain, seperti bikin pesotnya, seperti bikin pelecingnya, belum lagi bebalungnya. Iya kan? Nah sekarang sang suami bertanya, tanggal 24 ini sudah masuk, tinggal berapa uang yang saya kasih? Ternyata kata ibu sudah habis, padahal mah masih ada 600 ribu lagi. Bohong nggak? Bohong nggak kepada suami? Agar suami ngasih lagi,
maka berbohong. Nah, ibu sedang berpuasa, walaupun mengharap dikasih lagi oleh sang suami, maka puasanya nggak batal ibu, cuman sama sekali nggak dapat pahala puasa. Yang dia dapatkan, yang ibu dapatkan hanya haus dan lapar saja, gara-gara sedikit berbohong kepada suami. Padahal mah bilang terus terang, begitu ditanya oleh sang suami, tarik tangannya, duduk berdampingan, peluk itu sang suami. Oh my husband, suamiku sayang, terima kasih telah memberikan bekal untuk puasa bulan suci Ramadan. Yang 3 juta kemarin, alhamdulillah masih ada 500 juta. Tapi kan abang kan ganteng banget, gagah banget. Ibu iyo mau lebaran tambah lagi 5 juta lagi, abang bilang aja terus terang. Insya Allah kalau laki-laki sudah digoda oleh perempuan, sudah dipuji oleh perempuan, jangankan cuma 5 juta, 10 juta dikasih. Bangganya dipuji oleh sang istri tercintanya. Alhamdulillah. Makanya jangan berbohong, bilang aja masih ada abang 500.000 lagi abang. Tapi kan ini mau lebaran abang, anak-anak minta baju, termasuk tiang harus beli gamis, beli tas, beli sepatu, beli jilbab. Abang juga saya belikan BHS, koko, sorban, peci, sendal. Maka abang 10 juta lagi dong. Amin. Ada yang begitu? Ada. Arande. Konde katanya. Ya Allah bapak, jangan pelit dong pak sama istri. Mau dikemanakan? Iya, kita cari duit ini kan untuk siapa? Untuk anak istri. Bahagiakan itu istri bapak. Jangan jadi pelit, apalagi zamannya sudah zaman now. Perempuan sekarang ini belanjanya ada lebihnya, plus beli skin care biar glow. Napi aran glowing? Napi aran glowing? Napi nasi goreng. Subhanallah. Tuh, jangan berbohong. Dalam bulan suci Ramadan harus jujur. Supaya apa? Ini kita sedang dilatih agar 11 bulan ke depan menjadi hamba Allah yang selalu jujur, terutama kepada Allah, termasuk kepada sesama manusia, diantaranya kepada orang tua, kepada suami, suami kepada istri, kepada anak-anak, selalu berbuat jujur. Maka disebut dengan syahrut tarbiyah, di mana kita sedang dilatih, ditraining oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu. Yang kedua, betapa besar rahmat yang Allah berikan kepada tiang pelunggung Sami. Tolong jawab lagi dengan jujur Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Kalau di luar bulan suci Ramadan, Bapak-bapak dan Ibu-ibu kalau makan bareng-bareng apa masing-masing? Ayo. Kalau kata Ustadz mah kadang-kadang, banyakan mah yang masing-masing, nggih. Banyakan yang masing-masing. Tapi kena rahmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada tiang pelunggung Sami dalam bulan suci Ramadan niki, maka alhamdulillah setiap kita makan, baik berbuka puasa ataupun kita makan sahur, selalu bersama-sama. Betul? Nanti nih jam 5:30 atau jam 6 sudah dihidangkan itu yang namanya makanan. Mulai dari es buah, kolak, kurma, ada nasi, ada kandu, enggak macam-macam lauknya, hanya dengan ayam goreng, pepes ikan, gulai kambing, daging empal, pelecing, pesot, beduk, segala macam. Ini kan kalau bulan suci Ramadan Pak Bu, yang lapar bukan hanya perut, betul? Yang lapar ini juga mata ikut lapar. Coba nggak usah jauh-jauh, ketika datang ke orang yang dagang makanan, saya kan tinggal di Muncan, dekat dengan Semparu. Ya Allah, di perempatan Semparu, di pasar Semparu itu, ya Allah, yang dagang macam-macam. Tujuan dari rumah hanya ingin beli satu macam makanan,
Ternyata begitu sampai di sana ada daging kayaknya enak, ini daging. Ada cumi kayaknya enak, ini yang namanya cumi. Ada udang ditepungin enak, ini yang namanya udang ditepungin. Ada pedas panas enak, kayaknya pedas panas ini. Semua kayaknya enak, yang mata lapar itu mata, betul. Tapi begitu sudah buka puasa, cukup dengan hanya seteguk air, kemudian kurma 3 biji, makan pesot 1 sudah cukup, iya kan? Yang lainnya dikemanain? Iya, tadinya kayaknya semuanya mau dimakan. Nah makanya Bapak, bulan suci Ramadan ini jangan salahkan ibu-ibu. Kenapa? Pengeluaran lebih. Makanya jangan jadi pelit, kasih ibunya duit yang banyak, biar kesinar terang ke peraya. Subhanallah. Tuh coba begitu kita dihidangkan, suami duduk, istri duduk, anak duduk, ponakan duduk, anggota keluarga duduk, yang punya cucu-cucunya duduk, semuanya berkumpul. Hanya tinggal menunggu yang namanya azan maghrib. Tapi maaf, saya tanya kepada bapak dan ibu, ketika mau buka puasa doanya apa yang dibaca? Coba yang kenceng. Yang berani bapak-bapak, ibu-ibu ndek bani. Ayo ibu, apa doanya? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini maaf salah kaprah. Sebenarnya kalau dalam keterangan kitab itu mengatakan doa Allahumma laka sumtu akibal fitrah, dibacanya nanti setelah berbuka puasa. Ketika menghadapi hidangan sambil menunggu adzan maghrib, yang kita baca adalah asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu yang diulang-ulang, yang dibaca Bapak Ibu. Sebab apa? Kita menyatakan asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah, saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, astaghfirullah, saya mohon ampun kepada Engkau ya Allah atas dosa luwe salah tiang pelunggung niki ya Allah, ampuni dosa tiang niki ya Allah. Nas'aluka ridhaka wal jannah, tiang pelunggung sami mohon kepada Engkau ya Allah, ridhaka ridhamu ya Allah, dengan ridhamu ini kami bisa berpuasa, kami bisa beribadah, malamnya kita sholat taraweh. Coba sholat taraweh malam ke-25 nanti udah ada yang bolong apa belum? Ayo jawab dengan jujur, udah bolong apa belum? Bolong apa belum? Jangan-jangan banyakkan bolongnya ketimbang sholat tarawehnya. Ya Allah, tuh wal jannah, dan tiang mohon kepada Engkau ya Allah, berikan tiang pelunggung sami niki surgamu ya Allah. Kita minta kepada Allah, Allahumma wa na'udzu bika min sakhatika wan nar, dan jauhkan kami dari siksa api neraka-Mu ya Allah. Kami mohon kepada Engkau Adzat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa tiang pelunggung sami niki ya Allah, karena Engkau Adzat yang Maha Pengampun dan yang Maha Mulia. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Adzan maghrib baru kita baca bismillahirrahmanirrahim, berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi rajab wa benar, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Makan secukupnya. Setelah selesai berdoa lagi kepada Allah,
alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani wa ja'alna minal muslimin. Baru baca Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, laka untukmu saya berpuasa ya Allah, tiang berpuasa ya Allah. Karena Allah yang mengatakan dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku dan akulah yang memberikan langsung pahala COD nanti di akhirat Pak Bu. Langsung dikasih oleh Allah pahalanya. Wa bika amantu, dan kepadamu kami beriman, wa ala rizkika aftartu, dan atas rizkimu ini ya Allah yang ada semuanya, mulai dari korma, kolak, es buah, nasi, kanduk, semua ini aftartu, telah saya makan, telah saya berbuka ya Allah. Dengan rahmatmu, zat yang maha memberikan rahmat, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Makanya itu yang kita baca Bapak Ibu. Ini satu, yang namanya makanan ini kan halal, betul? Kolak halal enggak? Halal, haram di siang hari kecuali nanti setelah maghrib. Es buah enak, halal, haram di siang hari bagi orang yang berpuasa kecuali nanti setelah maghrib. Nasi kandok halal, haram di siang hari bagi orang yang berpuasa kecuali nanti azan maghrib. Ibu punya suami halal, bapak semua punya istri halal, haram di siang hari bagi orang yang berpuasa kecuali nanti ya bener, jangan maghrib, habis taraweh. Cerdas ibu-ibu itu. Masa begitu Allahu Akbar langsung ditarik suaminya ke kamar, nanti habis sholat taraweh wes bablas ke kamar. Kasihan Pak Bu yang nggak punya istri. Ada di sono tuh orang nggak punya istri Ustaz, ada di sana orang yang nggak punya istri Ustaz, namanya Jauh Hari Mubarak Ustaz. Kasihan dia, aku dia rakance, tidur sendiri, makan sendiri, nyuci laundry nggak sendiri. Kemarin kesini saya masih punya istri, ternyata Allah takdirkan nggak lanjut. Sian deh aku, maaf, bukan promosi, ngasih tahu doang, siapa tahu nyangkut di kerembong. Ya Allah ya Rabb. Yang ketiga Bapak Ibu, rahmat Allah yang besar yang diberikan kepada kita. Coba kalau di luar bulan suci Ramadan, bapak dan ibu biasa nggak bangun jam 3, jam 4? Ayo, biasa nggak? Jarang, gih. Kadang bangun jam 3 tapi pipis doang, tidur lagi. Tapi bulan suci Ramadan karena rahmat Allah yang sangat besar, secara otomatis jam 3 sudah bangun, minimal jam 4 sudah bangun. Untuk apa? Makan sahur sesuai dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasul, tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Makanlah sahur kalian ketika kalian mau berpuasa di siang harinya, walaupun hanya dengan seteguk air, sesuap nasi, sepotong roti atau sebiji kurma, silakan makan sahur, karena dengan makan sahur tersebut akan membawa keberkahan bagi kalian. Makanya kita paksakan jam 3, jam 4 kita bangun. Cuman bapak dan ibu biar ada nilai plusnya, ambil waktu 5 menit. Ketika bangun jam 3, maaf, jangan langsung ke dapur, ke kamar mandi terlebih dahulu, ngambil air wudhu, kemudian hamparkan sajadah, sholat tahajud minimal 2 rakaat, minimal 2 rakaat, syukur-syukur sampai 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat dan seterusnya.
minimal 2 rakaat, biar ada makna Bapak Ibu, biar ada arti. Kita bangun jam 3 sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Lemes. Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Terpaksa dari bagian malam, apalagi sepertiga malam terakhir, katakanlah dari jam 3, jam 4 sampai azan subuh, bangun untuk sholat tahajud sebagai nafilah minimal 2 rakaat. Karena ketika kita kerjakan itu, maka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, mudah-mudahan Allah mengutus kita ke tempat yang sangat terpuji di sisi Allah Subhanahu. Makanya sulit Bapak Ibu untuk orang sholat tahajud ini. Kenapa? Karena balasannya, hadiahnya adalah sorga. Oh, kalau enteng mah hadiahnya cuma kipas angin, iya kan? Tapi disitulah nilai plusnya. Kita bangun jam 3, kita sholat tahajud. Agar apa? 11 bulan ke depan, setelah kita melaksanakan saum dalam bulan suci Ramadan, dari bulan Syawal sampai nanti bulan Sya'ban, terbiasa bangun jam 3, jam 4 untuk kita sholat tahajud. Amin. Amin ya Rabbal. Baru masuk ke fase yang kedua, wa awsatuhu maghfiratun. Fase yang kedua dalam bulan suci Ramadan ini merupakan maghfirah, ampunan dari Allah. Setelah kita mendapatkan rahmat yang belik dari Allah, tentu kita ingin mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah. Tapi dengan catatan, kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirah lahu ma taqaddama min dzambi. Kata Nabi, barang siapa yang berpuasa dalam bulan suci Ramadan imanan, karena keimanannya yang mantap kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan semata-mata karena Allah, maka jaminan dari baginda Rasul, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, semua dosa-dosa yang terdahulu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya Rabbal. Nah, baru masuk yang fase yang terakhir yang disebut dengan fase itkun minan nar. Dari tanggal selikur sampai nanti Idul Fitri, maka disitulah fase yang disebut dengan fase diangkatnya oleh Allah dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam pertandingan, maka disebutlah dengan yaitu fase final. Ini maaf, kalau semakin ke belakang orang berpuasa itu semakin malas, betul? Semakin malas, nggak di mana, kecuali di Masjidil Haram Mekah. Kalau di Masjidil Haram Bapak Ibu, semakin ke belakang semakin penuh itu Masjidil Haram. Tapi maaf, kalau di Indonesia ini, jangankan di Jakarta, di Lombok juga semakin ke belakang semakin ada kemajuan. Nah, apanya yang maju? Safnya yang maju. Oh, malam pertama, kedua, ketiga mah alhamdulillah penuh ini masjid. Di belakang ibu-ibu penuh. Coba nanti malam. Coba ya Allah. Padahal ini adalah finalnya Bapak Ibu, final. Nabi itu Pak Bu diriwayatkan oleh Ibnu Umar. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala asyral awakhir min syahri Ramadan syaddal mi'zar wa ayqadha ahlah wa ahyal laila kullahu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, mudah-mudahan Allah ridho kepada beliau berdua, kepada Sayyidina Umar dan kepada putranya. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala asyral awakhir, apabila baginda Rasul sudah masuk 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan ini, syaddal mi'zar, Nabi mengencangkan kepada sarungnya Bapak Ibu,
Artinya apa? Nabi tidak lagi santai, Nabi tidak lagi tidur berleha-leha di rumah, tapi Nabi selalu berada di masjid untuk iktikaf. Wa aiqadha ahlah, dan Nabi membangunkan kepada keluarganya. Bahkan wa ahyal laila kullahu, Nabi menghidupkan malamnya dengan sepenuh hati. Subhanallah. Baginda Rasul manusia yang maksum, yang pasti masuk sorga, yang kunci sorga berada di tangan beliau. Tapi beliau, baginda Rasul, mengajarkan kepada kita umatnya agar ketika masuk 10 hari yang terakhir jangan lagi santai di rumah, melainkan perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu. Kenapa? Karena disitulah yang disebut dalam Al-Quran yang kita baca setiap sholat taraweh, yaitu surah yang pertamanya di rakaat pertama dengan Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu yang diinginkan Bapak Ibu. Kenapa Allah mengatakan sesungguhnya aku dalam bulan suci Ramadan? Jumhur ulama mengatakan asyarul awakhir, 10 hari yang terakhir, aku turunkan, kata Allah, satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Kalau kalian dapat cucuran Lailatul Qadar tersebut satu kali saja, maka khairun min alfi syahrin, pahalanya lebih baik ketimbang ibadah 1000 bulan. Berapa 1000 bulan tersebut? 83 tahun 4 bulan. Satu saja dapat cucuran Lailatul Qadar dalam hidup kita ini sama dengan kita beribadah 1000 bulan. Alhamdulillah. Cuman siapa yang mendapatkan cucuran Lailatul Qadar? Maaf, bukan orang yang tidur di rumah, bukan hanya yang main gaple, bukan hanya yang main remi, bukan hanya yang santai doang, tapi yang ibadah kepada Allah Subhanahu. Yang Nabi ajarkan kepada kita ahyal laila kullahu. Nabi menghidupkan malamnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat qiyamul lail diperbanyak, zikir kepada Allah la ilaha illallah diperbanyak, baca sholawat kepada baginda Rasul diperbanyak, baca tasbih diperbanyak, bahkan baca Al-Quran juga diperbanyak. Maaf, bulan suci Ramadan diturunkannya Al-Quran. Tadi yang disampaikan oleh Ustadz Syukri, yaitu wabayyinatim minal huda wal furqan. Al-Quran merupakan pembeda antara yang hak dengan yang batil, antara yang halal dengan yang haram. Bahkan Al-Quran hudan, petunjuk bagi seluruh umat manusia. Al-Quran merupakan imam bagi kita semua. Maaf, Bapak Ibu, sudah berapa juz Al-Quran dibaca dalam bulan suci Ramadan? Ayo. Kok nggak ada yang jawab? Ayo. Udah ada yang hatam? Alhamdulillah. Nih, Bapak kita udah 2 kali tamat. Alhamdulillah. Ibu-ibu sekarang udah berapa kali tamat? Bikman sama sekali. Ya Allah, bagaimana Bapak Ibu nanti ketika kita meninggal dunia nih, di samping kita masa depan, ya kan? Nih sebelah ini masa depan kita itu, semua kita nanti ada di situ tuh. Siapapun, mau kadus kek, mau tuan guru kek, mau rakyat jamaah biasa kek, nih masa depannya. Ketika meninggal dunia, diundang tuan guru atau dibacakan oleh kiainya atau ustadznya, talqinnya, tuntunannya. Ditanya oleh malaikat mungkar dan malaikat nakir, man rabbuka, siapa Tuhanmu, wa man nabiyuka, siapa nabimu, wa ma dinuka, apa agamamu, wa ma kiblatuka, apa kiblatmu, wa ma imamuka, apa imammu, wa man ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu. Iya kan? Yang baca talqin bilang, jawablah bilisanin fasih, dengan lisan fasih, wa'tiqadin sahih, dan itikad yang benar. Fala yubzi'ak wala yurhibak, jangan kau takut, jangan kau gentar, hadapi itu malaikat mungkar dan malaikat nakir. Hadapi malaikat mungkar dan malaikat nakir, Pak. Ya Allah, boro-boro mau tenang ngadepin polisi aja, Pak Kadus datang ke rumah kita udah kelang kabut kita, betul, kalau punya salah. Apalagi dalam kubur,
yang diarak kance, yang zulmun, yang peteng, yang diarak dila, yang doyik, yang sempit. Ketika ditanya, wa ma imamuka, apa yang menjadi imam bagimu? Nggak pernah baca Al-Quran, nggak bisa jawab Bapak Ibu. Tapi kalau yang terbiasa baca Al-Quran, maka itulah yang akan menjadi penolong nantinya, akan menjawab Al-Qur'anu imami. Al-Quran itu adalah pedoman saya, Al-Quran itu yang saya ikuti, Al-Quran itu yang menjadi imam bagi saya. Kalau kita biasa baca Al-Quran, makanya bulan suci Ramadan diperingati tentang nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Saya pernah bertemu dengan anak-anak remaja di airport di Bil. Waktu itu saya mau pulang ke Jakarta. Anak-anak remaja ini sekitar umur 17 sampai 20 tahun. Dia bergerombol duduk, kira-kira ada 10 orang. Selalu pegang Al-Quran di ruang tunggu di Bandara Internasional Lombok. Baca Al-Quran. Begitu selesai saya tanya, "Dek, mau kemana, Dek?" "Mau ke Jakarta, Pak." Subhanallah. "Ada apa, Dek, kok remaja-remaja pada mau ke Jakarta?" "Alhamdulillah, saya dengan teman-teman di Lombok ini punya program namanya One Day One Juz, baca Al-Quran 1 hari 1 juz. Sekarang saya dipanggil oleh Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta. Alhamdulillah, itu anak remaja. Maka dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, syubbanul yaum rijalul lughat, pemuda hari ini adalah harapan untuk hari esok. Kalau anak mudanya nggak punya iman, nggak punya ilmu, apalagi nggak bisa baca Al-Quran, bagaimana nasib bangsa dan negara, nasib umat ini? Makanya alhamdulillah, tinggal ibu-ibu dan bapak-bapak. Subhanallah. Nah, karena itulah Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu bagi kita. Ayo kita pergunakan sisa Ramadan yang ada, tinggal 5-6 hari lagi ini, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita mendapatkan cucuran Lailatul Qadar. Dan ketika kita keluar dari bulan suci Ramadan, kayaumah waladathu ummuh, seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunya. Artinya kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap bayi yang dilahirkan pasti dalam keadaan suci, nggak bawa dosa sedikit pun. Makanya bayi kalau dilahirkan pastinya nangis, ya kan? Ada bayi lahir ke dunia ini tertawa, arak ndi arak. Pastinya bayi dari siapapun itu bayi lahir pastinya menangis, bahkan kadang menjerit sekenceng-kencengnya. Kenapa Bapak Ibu? Karena lahirnya bayi itu suci. Begitu melihat ke dunia, ternyata dunia ini penuh dengan yang namanya dosa, sehingga dia menangis sekenceng-kencengnya karena banyaknya dosa di dunia ini. Nah, karena itulah ayo Nabi sampaikan terakhir, innalil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yaqulu aina as-shaimun fadakhala as-shaimun min dzalikal bab fa idza adkhala akhiruhum ughliqa dzalikal bab. Kata Nabi, sesungguhnya di sorga itu nanti bermacam-macam nama pintu. Banyak itu pintu sorga itu, tapi ada salah satu pintu khusus spesial, namanya pintu Ar-Rayyan di sorga itu. Dan pintu Ar-Rayyan itu berkata, aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa? Tentu yang puasanya imanan wahtisaban, karena dia dapat rahmat dari Allah, dan kemudian dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah, diangkat oleh Allah dari siksa api nerakanya, dipergunakan Ramadannya dengan baik, dengan penuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka antri orang yang berpuasa demikian masuk ke dalam surga dari pintu Ar-Rayyan. Faida adkhala akhiruhum ughliqa dzalikal bab. Ketika orang yang terakhir sudah masuk dari orang yang berpuasa tersebut, maka tertutup kembali pintu Ar-Rayyan tersebut. Mudah-mudahan tiang pelunggung sami masuk di dalamnya. Amin. Masuk surga dari pintu Ar-Rayyan. Amin ya rabbal alamin. Hasrat hati ingin memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Hasrat hati ingin sekali banyak ngomong, tapi sudah jam 5, bentar lagi kita buka puasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan hasanan marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan hasanan mubarakan ma'suma wa la taj'alna ba'dahu syaqiyan aw mahruma.
Allahumma la tada' lana fi masjidina hadha dhanban illa ghafarta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa syafaita wa la mayyitan illa rahimta wa la hamman illa farajta wa la aiban illa satarta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tahushu'ana wa tadarru'ana wa tamim taksirana ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur tanpi asih tunas ampura agung-agung sinampura wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.